warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weki dari Universitas Merangin. Ibu, terima kasih banyak Ibu waktunya. Baiklah, bolehkah saya mencari Ibu? Ya, silakan. Boleh perkenalan Ibu? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggia Pratidi. Saat ini saya bekerja mengabdi di Universitas Merangin, terutama di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Bolehkah saya mengajukan 3 pertanyaan mungkin Ibu? Baik, silakan. Pertanyaan pertama, menurut Ibu bagaimana peran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan saat ini, terutama di perguruan tinggi? Kalau untuk peranannya, saya pikir ini pendapat saya pribadi ya, sangat berperan penting, apalagi ini sebagai bahasa pengantar ya, bahasa pengantar dalam proses perkuliahan, terutama di perguruan tinggi itu sangat membantu sekali bagaimana komunikasi antara mahasiswa dengan dosen. Dan di sini juga dengan adanya bahasa Indonesia itu bisa memudahkan dosen dan mahasiswa berkomunikasi, saling memahami, dan juga tetap melestarikan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, kalau dulu waktu zaman saya kuliah, mungkin tahun 2003, itu bahasa Indonesia bukan sering ya, mungkin ada kasusnya itu justru dilupakan. Kebanyakan yang seangkatan saya dulu justru lebih memilih menggunakan bahasa daerah, ya, bahasa ibu, bahkan juga bahasa asing. Jadi seakan-akan bahasa Indonesia ini nggak ada peranannya, nggak ada fungsinya. Padahal kalau dari kedudukannya saja kan itu bahasa Indonesia sudah merupakan bahasa nasional. Seharusnya kan itu dipertahankan kan. Apalagi sekarang bahasa Indonesia kita sudah internasional, diakui oleh negara-negara lain, bahkan sudah menjadi salah satu mata pelajaran atau mata kuliah yang bisa diambil dipelajari oleh mahasiswa asing. Makanya memang peranannya sangat penting sekali. Pertanyaan kedua, apa tantangan yang sering Ibu temui dalam mengajar bahasa Indonesia kepada mahasiswa di era digital? Tantangannya ya, mungkin ini bukan mungkin sih ya, kalau dibilang mungkin biasanya tidak logis sekali. Yang ini berdasarkan pengalaman saya selama mengajar, kebetulan juga walaupun saya dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, setiap prodi itu pasti memiliki mata kuliah wajib ya, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dari pengalaman saya ketika mengajar semester sebelumnya, semester yang lalu, ternyata masih ditemukan mahasiswa yang belum mahir. Saya tidak mau mengatakan tidak bisa, karena kalau dipikir-pikir kan dari dia PAUD, TK, SD, SMP, SMA itu kan bahasa Indonesia kan ada terus itu. Kalau saya bilang tidak bisa, nanti marah pula guru sama saya kan. Ada yang masih belum terbiasa, mungkin karena dipengaruhi oleh bahasa lisannya yang mungkin dilihat dari segi konteks, mungkin dia terpengaruh bahasa lingkungan gaulnya atau bahasa-bahasa dari yang status sosialnya. Jadi bahasa Indonesia itu terkadang dia tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masih ditemukan bahasa-bahasa yang bisa dikatakan kata orang bahasa generasi Z ya. Nah, Gen Z itu masih menggunakan bahasa-bahasa yang belum baku, dan terkadang mahasiswa ini suka menggunakan bahasa itu tidak sesuai konteksnya. Kita kebetulan konteksnya normal ya, formal. Tapi ketika dalam proses berbicara, ketika berkomunikasi baik lisan tertulis, itu mungkin karena kebiasaan suka lupa. Dengan dosen masih mungkin menggunakan bahasa ibu, bahasa daerah.
Nah, mungkin ada beberapa dosen yang mungkin memahami lah kan, bisa menerima, tapi tidak semua dosen yang menerima perbedaan tersebut. Dan memang ada dosen yang menuntut ya kalau kita situasinya formal ya harus formal gitu. Nah, itu yang tantangan yang memang seringkali dihadapi oleh para dosen, membiasakan mahasiswa untuk menggunakan bahasa Indonesia baik itu lisan maupun tulisan sesuai dengan konteksnya formal tadi. Baik Ibu, pertanyaan ketiga saya lanjutkan. Terima kasih jawabannya Ibu. Bagaimana cara Ibu mendorong mahasiswa agar mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan maupun tulisan? Kalau misalnya saya gimana ya, kalau dalam segi kegiatan misalnya nih apakah saya punya project atau apa gitu kan, untuk meningkatkan atau memotivasi mahasiswa untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar, baik lisan maupun tulisan dimanapun itu berada. Mungkin saat ini belum ada ya, cuman saya di sini berusaha membiasakan siswa atau memotivasi siswa itu dalam kehidupan sehari-harinya, terutama di kampus, terutama dalam proses pembelajaran. Nah, itu dari diri saya dulu, ya dari diri saya dulu. Saya tidak langsung istilah itu menerapkan mahasiswanya harus dulu Kak, tapi saya dulu dari diri saya sendiri yang saya sendiri menggunakan bahasa Indonesia benar-benar. Jadi ketika saya sudah mulai menggunakan bahasa Indonesia benar-benar, mungkin dalam proses mengajar, otomatis mahasiswa menyesuaikan dirinya pula dalam berbahasa yang seperti apa sih yang sesuai dengan aturannya kalau dalam proses perkuliahan secara formal tadi. Kemudian juga tidak hanya dalam segi ini ya, situasi formal seperti dalam proses pembelajaran, saya juga akan membiasakan mahasiswa ketika dalam situasi non formal. Misalnya nih, saya kan mengizinkan mahasiswa untuk menghubungi saya kapan saja ya, dan dalam tanda petik itu istilahnya layanan akademik melalui chat WA atau apa ya, itu saya juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi secara otomatis mahasiswa mengikuti, menyesuaikan diri juga. Nah, terkadang ada juga sih yang melenceng sedikit, ada juga sih yang sedikit, tetapi itu saya memberanikan diri untuk memperbaikinya gitu. Tentunya dengan bahasa yang tidak menghakimi, tidak istilahnya, oh kamu salah ngomong gitu, enggak, tapi lain kali gini ya, nah gini jawabnya yang bagus, nah gitu. Jadi mahasiswa tersebut tidak merasa dipojokkan atau segala macam. Nah, bagi sekarang saya pernah lihat tuh di media sosial ada dosen yang posting bagaimana mahasiswanya mengirimkan chat WA yang baginya kurang sopan gitu kan. Nah, mungkin bahasanya itu, nggak mau yang seperti itu, kalau bisa sih langsung gitu kan, karena tidak semua mahasiswa yang bisa dinasihati dengan hal yang seperti itu. Tergantung dengan mahasiswa. Baik Ibu, atas waktu dan tempatnya, mungkin inilah yang dapat saya wawancarai dengan Ibu. Kalau ada salahnya mungkin datangnya dari saya, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses bersama-sama.